Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya kasih, perlindungan, penyertaan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai teman-teman sekalian dimanapun teman-teman saat ini berada. Teman-teman, kita sering mendengar orang berkata atau bahkan kita sering juga mengucapkan kalimat ini. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menanti atau menunggu. Yang membuat kita jengkel adalah kita merasa bahwa penantian kita atau kita menunggu yang sesuatu yang tidak berujung. Tapi sebaliknya, kita akan sangat bersuka cita, akan sangat senang ketika penantian kita atau apa yang kita tunggu-tunggu itu dijawab tepat pada waktunya. Nah, pagi hari ini teman-teman akan setuju dengan saya ketika saya mengatakan bahwa penantian orang ini worth it atau layak. Mengapa demikian dan siapa orangnya? Yuk, mau tahu jawabannya? Mari ditonton ya sampai selesai. Tapi jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita bersama bertumbuh semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siapakah orangnya? Dia adalah Simeon. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32 di sana dikatakan bahwa Simeon adalah seorang pria yang telah menerima janji Allah bahwa ia akan melihat Mesias sebelum ia meninggal. Simeon menjalani seluruh hidupnya dengan menunggu Tuhan untuk memenuhi janji ini, dan melalui hidup Simeon mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketekunan. Alkitab mengatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 26. Teman-teman, Simeon digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengunjungi bait Allah, dan di sanalah janji Allah digenapi baginya. Dia bertemu dengan Maria dan Yusuf, dan ia memegang Yesus di lengannya. Teman-teman, penantian seumur hidupnya terbayar lunas. Menunggu seumur hidup untuk janji Tuhan tidak sia-sia. Teman-teman, bayangkan pengalaman yang luar biasa memegang representasi fisik, memegang Allah Tuhan secara fisik, dan memegang bukti kesetiaan Allah atas janji Tuhan ada di tanganmu atau pada tanganmu. Lukas mencatat bahwa Simeon mengambil Yesus dalam pelukannya dan memuji Tuhan. Kita tidak tahu apakah Simeon menangis atau menari, tapi jika kita ada di posisi Simeon, kita pasti akan melompat, menangis, dan memuji Tuhan, tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Tuhan. Tidak ada kata yang layak selain pujian, sama seperti yang dikatakan atau yang dinaikkan oleh Simeon. Teman-teman, jika engkau memegang janji Tuhan dalam waktu yang nampaknya selamanya atau yang nampaknya seumur hidupmu, janganlah putus asa. Karena apa? Tuhan yang berjanji
Dia setia dan waktunya sempurna. Kita tidak bisa mendikte Allah. Kita tidak bisa memaksa Allah untuk menjawab semua janjinya sesuai dengan waktu kita. Tapi percayalah, ketika dia berjanji, maka dia adalah Allah yang setia dan waktunya waktu yang sempurna. Teman-teman, apakah janji Tuhan untuk teman-teman terpenuhi dalam hitungan minggu, bulan, atau tahun, atau bahkan seumur hidup teman-teman? Tapi yakinlah, jika Tuhan yang berjanji kepadamu, hasilnya akan sepadan. Jangan putus asa, jangan menyerah, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan atau Allah kita bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bilangan pasal 23 ayat 19. Yakinlah bahwa yang berjanji kepadamu, berjanji kepada saya, dan berjanji kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian adalah Allah yang hidup, Allah yang setia. Dia akan memegang janjinya, dan dengan waktunya yang sempurna dia akan menjawabnya tepat pada waktunya. Selamat menanti dan bersabarlah bahwa penantianmu itu layak dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.